Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat pagi Ibu dan Bapak. Iya. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat, walafiat dan juga berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Ibu Andini Radisya Pratiwi, SOS MSI, PhD, serta rekan-rekan kelompok 2 yang berbahagia. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari pemateri-pemateri kelompok 2. Baik, yang pertama ada Pak Anwar Makmur, kemudian juga ada Pak Arif Gustian, ada Pak Dewa Saipur Rahman, ada Pak Gibson Fisher, kemudian ada Bu Ila Rahayu, ada saya sendiri Niawati, kemudian ada Ibu Santi, dan juga ada Ibu Wiwit Juwita. Baik, Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan penyampaian terkait materi tugas kelompok di kelompok 2 terkait koridor pembangunan ekonomi yang mana nanti akan disampaikan per materinya oleh kedelapan pemateri dari kelompok 2 ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan suatu kiasan kata-kata indah di hari ini. Boleh, Ibu dan Bapak? Silakan, Bu. Lelah selalu menerpa, setiap hari kita berpacu dengan waktu. Seakan kaki tak ingin terhenti, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga hati terbuka, ilmu bermanfaat. Maka dengan ini, kami persilahkan, mohon maaf, pada pemateri pertama, yaitu Pak Anwar Makmur, kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Niawati atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih kepada dosen pengampu kami Ibu Andini Raditya Pratiwi SOS SMC PSD. Eh, saya akan membawakan secara gambaran utuh dari seluruh ini ya PPT ini. Bagian saya adalah di bagian outline ini, di mana yang di subbab pertama itu berisikan definisi, tujuan, dan manfaat dari KPE ya. Kemudian berikutnya ada sebab kedua itu adalah komponen-komponen utama di dalam KPE. Kemudian di sebab ketiga itu nanti ada kebijakan pengembangan KPE. Dan sebab empat itu adalah profil singkat dan tantangan KPE. Di sebab kelima, makalah kami ini akan menyajikan studi kasus ya terhadap KPE yang ada di luar negara kita sebagai pembanding. Nanti ada dua kasus yang akan ditinjau oleh teman-teman, sehingga secara utuh kami bisa menyajikan mulai dari definisi sampai ke perbandingan yang ada di luar negeri. Baik, selanjutnya. Lanjut. Yang pertama adalah definisi koridor pembangunan ekonomi. Menurut MP3EI, itu adalah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. eh, Didefinisikan sebagai koridor pembangunan ekonomi adalah area atau rute yang ditunjuk, yang dikembangkan secara strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI merupakan cetak biru mengenai strategi dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Proses penyusunan MP3EI ini merupakan inisiatif oleh Presiden yang disampaikan pada tanggal 30 Desember tahun 2010 dalam rapat kabinet terbatas. Presiden menganggap bahwa Indonesia kaya akan potensi dan keunggulan ekonomi, sehingga perlu diadakan transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, MP3EI menjadi arahan pembangunan ekonomi Indonesia hingga pada tahun 2025. Secara nasional, telah terdapat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 oleh Bappenas. Ya, sumbernya disampaikan demikian. Mungkin berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Arif. Iya, Silakan Pak Arif. baik.
Terima kasih Pak Anwar Makmur sebagai pemateri di pembuka kali ini. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Arif Gustian yang akan menyampaikan materi lanjutan dari yang disampaikan oleh Pak Anwar Makmur. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Nia dan Pak Anwar. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat KPE itu sendiri. Yang pertama itu yaitu mengoptimalkan potensi wilayah. Jadi memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh setiap wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, itu mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi di sektor-sektor strategis. Kemudian menciptakan pusat pertumbuhan baru, yaitu mengurangi dominasi pembangunan di wilayah Pulau Jawa dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah lain untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang keempat, yaitu memperkuat konektivitas nasional, yaitu membangun dan mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan energi untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa baik antar koridor maupun secara global. Yang kelima, meningkatkan daya saing global, memposisikan Indonesia sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral, serta pusat mobilitas logistik global. Yang terakhir yang keenam yaitu tujuan dan manfaat KPE, yaitu meningkatkan kualitas SDM dan IPTEK, mengembangkan SDM yang terampil dan mengintegrasikan IPTEK untuk mendukung peningkatan nilai tambah di setiap koridor yang pada gilirannya akan berdampak pada akselerasi dan penetrasi produk Indonesia di pasar internasional. Selanjutnya yaitu perbedaan koridor pembangunan ekonomi dengan kawasan ekonomi khusus KPE atau KEK. Jadi KPE itu koridor pembangunan ekonomi adalah konsep perencanaan makro yang diperkenalkan melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI tahun 2011 sampai 2025 atau merupakan visi besar untuk pengembangan wilayah yang luas. Sedangkan kawasan ekonomi khusus itu adalah zona khusus yang secara fisik ditetapkan untuk memberikan fasilitas luar biasa guna menarik investasi langsung ke sektor tertentu. KEK dapat menjadi bagian dari pembangunan dalam sebuah koridor ekonomi, namun tidak setiap area dalam koridor ekonomi adalah kawasan ekonomi khusus. Mungkin selanjutnya disampaikan oleh rekan yang lain, Bu. Enggak? Baik, terima kasih Bapak Arif Gustian atas penyampaiannya. Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Dewa Saipur Rahman. Pak Dewa, sudah siap Pak Dewa? Sekarang sudah siap, Bu. Oke, baik. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu. Ini ada beberapa aspek. Pertama, aspek koridor pembangunan ekonomi berdasarkan kawasan ekonomi. Ini berdasarkan skala sangat luas, yaitu provinsi atau satu provinsi besar. Mohon izin Pak Dewa, suaranya Oh, sedikit terputus-putus, mungkin bisa lebih oh ya. terdekat. Ya, Ya, ya. Mungkin sekarang bisa ya. Nah, berdasarkan aspek skala sangat luas, yaitu lintas provinsi atau satu provinsi besar, sementara berdasarkan KEK itu terbatas area spesifik dengan batas jelas atau hektaran. Sementara untuk dari aspek sifat, konsep perencanaan makro, kerangka pembangunan regional, kawasan ekonomi khusus, dalam aspek sifat area fisik yang ditetapkan secara hukum dengan regulasi khusus. Untuk berdasarkan aspek fokus, pembangunan infrastruktur dan sektor unggulan skala besar konektivitas regional menarik investasi di sektor spesifik melalui insentif dan kemudahan. Sementara berdasarkan aspek regulasi, pada koridor pembangunan ekonomi, yaitu bagian dari Master Plan atau MP3EI lebih ke arah kebijakan umum. Berdasarkan KEK diatur oleh Undang-Undang Khusus Nomor 39 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Sementara dari aspek insentif pada koridor pembangunan ekonomi tidak ada insentif spesifik per area bersifat umum. Sementara berdasarkan kawasan ekonomi khusus KEK
yaitu fasilitas fiskal, pajak, bea cukai, dan non-fiskal yang spesifik. Untuk aspek pengelola, dalam koridor pembangunan ekonomi tidak ada badan pengelola tunggal sinergi lintas instansi. Sementara kawasan ekonomi khusus dari aspek pengelola yaitu ada lembaga pengelola yang jelas, di antaranya Dewan Nasional, Dewan Kawasan, serta administrator. Oke, halaman selanjutnya. Bu Nia, ada suaranya? Ada Pak Arif, maaf, slide selanjutnya Pak, mohon dibantu. Oh iya, Bu. Pak Arif ya. Oke, ada beberapa komponen utama koridor pengembangan ekonomi, yaitu koridor wilayah, koridor infrastruktur konektivitas, koridor sektor unggulan, koridor keterlibatan sektor pariwisata, koridor kebijakan dan regulasi pendukung, koridor peningkatan kapasitas SDM dan inovasi, serta koridor aspek lingkungan dan berkelanjutan. Untuk halaman selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan kami yang berikutnya. Baik, terima kasih banyak Terima kasih. Pak Dewa Saifur Rahman atas pemaparannya di presentasi kali ini yang merupakan juga salah satu tugas kita di presentasi kelompok 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Gibson Fisher yang akan menyampaikan materi lanjutan dari apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Mbak Bunia ya yang sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan materi yang disampaikan dari rekan-rekan sebelumnya. Adapun yang akan saya sampaikan adalah mengenai klasifikasi dari komponen utama koridor pengembangan ekonomi berdasarkan wilayah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kita bagi menjadi 6. Yang pertama ada Sumatera, kemudian ada Jawa, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Kepulauan Maluku. Nah, untuk di Sumatera itu sendiri, komponen utamanya itu terdiri dari ya ada perkebunan kelapa sawit, kemudian pertanian, pertambangan, dan energi. Ada juga pelabuhan ekspor untuk seperti Belawan, Dumai, Palembang, serta minyak, gas, dan bumi. Kemudian untuk Jawa itu sendiri ada industri, kemudian jasa berteknologi tinggi, ada juga seperti kawasan-kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Surabaya. Kemudian ada teknologi dan manufaktur juga, terus ada transportasi dan logistik, kemudian ada perguruan tinggi juga, serta infrastruktur transportasi, tol, bandara, dan pelabuhan lainnya. Yang ketiga ada Kalimantan, itu lebih ke pertambangan dan energi, tapi selain itu ada juga eh, batu bara, minyak gas dan bumi, kemudian industri pengolahan hasil tambang, PLTU, pembangkit listrik, serta infrastruktur lainnya juga. Lanjut ke Sulawesi, di Sulawesi dia ada perikanan, pertanian, tambang, dan nikel. Juga ada hampir sama seperti yang lainnya, ada pelabuhan, kemudian ada agroindustri dan logistik, seperti ada juga yang infrastruktur pendukung kawasan seperti di Timur Tengah. Kemudian Bali atau Nusa Tenggara, dia lebih ke pariwisata dan peternakan. Tapi ada juga seperti yang lainnya juga di infrastruktur sama aksesibilitas transportasi seperti bandara internasional. Kemudian untuk yang terakhir itu di Papua, pertambangan, kelautan, dan perikanan itu juga sama ada tambahannya seperti kawasan industri yang berbasis hasil laut juga selain dari pertambangan juga ya. Kemudian infrastruktur yang terpadu di wilayah timur serta tambahan mungkin seperti objek wisata juga sudah mulai berkembang di daerah sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bunia untuk selanjutnya. Saya kembalikan ke Bunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gibson Fisher yang sudah menyampaikan materi dari apa yang tadi dilanjutkan dari materi sebelumnya. Selanjutnya kami juga ada pemateri lanjutan terkait
KTE ini ya, Ibu dan Bapak. Kepada Ibu Ila Rahayu, kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Nia. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang kebijakan pengembangan KPE, peran RT RW atau RDTR dalam mendukung KPE. Untuk kebijakan KPE atau kawasan pengembangan ekonomi adalah untuk upaya pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan SDM, dan peningkatan kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian untuk peraturan dan undang-undang meliputi satu Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, yaitu untuk aturan ini mengatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam hal ini Kemenko Perekonomian, yang berperan penting dalam implementasi KPE. Kemudian Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Bappenas. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan rencana strategis kementerian atau lembaga yang juga mencakup rencana aksi KPE. Next. Kemudian untuk peran RT RW atau RDTR sendiri, RT RW yang singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR Rencana Detail Tata Ruang berperan penting dalam mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KPKPR, yaitu dengan memberikan dasar hukum dan pedoman bagi kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian untuk RT RW sendiri memberikan arah strategi, sedangkan RDTR memberikan detail pelaksanaannya dan memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dan acuan RT RW meliputi 1. RT RW berfungsi sebagai payung hukum dan arah strategis bagi pembangunan di suatu wilayah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Kemudian nomor 2-nya, RT RW menjamin keterpaduan pembangunan di wilayah tersebut sehingga pembangunan dapat berjalan secara terarah dan efisien. Kemudian yang ketiga, RT RW juga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang serta menentukan zona-zona penggunaan ruang. Kemudian yang keempat, dengan adanya RT RW diharapkan konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalkan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Santi Dwi Lestari. Kepadanya kami silahkan. Enggak, Ibu? Baik, Ibu Bunia, Santi? terima kasih. Sudah terdengar, Bu? Sudah, Ibu. Enggak dilanjutkan, Ibu. Nah, izin ya, saya melanjutkan tentang kebijakan pengembangan KPE, peran RT RW atau RDTR dalam mendukung KPE. Jadi, fungsi dan acuan RDTR sebagai dasar hukum dan pedoman bagi kegiatan pembangunan di daerah tertentu yang dapat disampaikan sebagai berikut. RDTR adalah rencana tata ruang yang lebih detail dan spesifik yang mengatur penggunaan ruang secara rinci di tingkat kawasan atau wilayah tertentu. Kemudian RDTR juga berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman bagi kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. RDTR juga menjadi acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang. Kemudian RDTR ini memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, slide selanjutnya, Pak. Baik, saya akan melanjutkan tentang profil singkat dan tantangan KPE di Indonesia. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gibson, Indonesia sendiri memiliki 6 koridor utama untuk koridor ekonomi. Jadi yang pertama ada Sumatera, di mana Pulau Sumatera ini berfokus pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional.
Tantangan utamanya adalah infrastruktur yang belum merata dan efisiensi logistik. Jadi kesimpulannya, Pulau Sumatera ini memiliki potensi sumber daya alam dan industri. Selanjutnya adalah koridor ekonomi Jawa, di mana berperan sebagai pendorong industri jasa nasional. Tantangan utamanya adalah urbanisasi yang cepat, kemacetan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Uh, Kesimpulannya, Pulau Jawa adalah pusat pertumbuhan ekonomi utama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gibson ya. Kemudian, koridor ekonomi Kalimantan dikenal sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, serta lumbung energi nasional. Tantangan utamanya adalah deforestasi yang sangat besar-besaran, kemudian keberlanjutan lingkungan, dan akses terhadap pasar. Kalimantan ini merupakan sektor energi dan pertambangan. Koridor ekonomi keempat adalah koridor ekonomi Sulawesi yang berfokus pada produksi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Tantangan utamanya adalah pengembangan infrastruktur dan peningkatan daya saing produk. Kemudian ada koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara yang berperan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Tantangan utamanya adalah ketahanan pangan, di mana wilayah Nusa Tenggara sendiri masih ada yang kesulitan air dan pangan ya. Kemudian pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan ketimpangan ekonomi. Yang terakhir adalah koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku, di mana koridor ekonomi Kepulauan Papua dan Kepulauan Maluku berfokus pada pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Tantangan utamanya adalah aksesibilitas pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Baik, saya kembalikan kepada Bu Nia untuk dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Santi Dwi Lestari. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Bibit Juwita, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nia. Izin melanjutkan paparan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari jurnal akademik terkait KPE yang ada di negara lain. Ada dua negara yaitu Thailand dan Kenya. Untuk studi kasus KPE di luar negeri yang pertama yaitu di Kenya, judul jurnalnya adalah Economic Corridors in Southeast Asia, Success Factors Development Impacts and Policy. Penulisnya adalah Hall Hill dan Jayan Menon. Sumbernya Thailand and the World Academy volume 38 nomor 2 tahun 2020 halaman 1 sampai dengan halaman 22. Penelitian ini mengkaji mengapa koridor ekonomi berhasil di beberapa negara namun gagal di negara lain. Peran tata kelola, kebijakan dan pendanaan, serta bagaimana mengukur dampak pembangunan koridor ekonomi. Dua studi kasus utama yang diulas yaitu Malaysia dan Thailand. Artikel ini menganalisis peran tata kelola, lembaga pembiayaan, dan kebijakan dalam menentukan keberhasilan koridor ekonomi serta bagaimana mengukur dampaknya. Dengan mengkaji studi kasus dari Malaysia dan Thailand, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan koridor ekonomi lebih mungkin dicapai jika infrastruktur fisik dan kebijakan yang mendukung tersedia secara menyeluruh. Ya, slide selanjutnya. Studi kasus yang kedua yaitu di Kenya dengan judul jurnal yaitu The Development Corridor Strategy and its Influence on Economic Development and Growth in Kenya. Penulisnya adalah Ong Anya Oriewo Dedan. Sumbernya yaitu dari Journal of Business, Economics and Management Research Studies volume 2 nomor 2 tahun 2024. Penelitian ini mengkaji wilayah Kenya yang telah mengadopsi strategi pembangunan koridor ekonomi untuk mempercepat transportasi ekonomi, meningkatkan integrasi wilayah, dan mengatasi ketimpangan pembangunan. Strategi ini melibatkan pengembangan infrastruktur berskala besar yang menghubungkan pelabuhan, pusat logistik, kawasan industri, dan wilayah pedalaman. Koridor pembangunan seperti
LAPSET yaitu Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport Corridor dan SGR Standard Gauge Railway memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kenya. Namun keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada tata kelola yang inklusif, perencanaan yang sensitif terhadap lingkungan dan sosial, keterlibatan aktif masyarakat lokal, kebijakan yang mendukung distribusi manfaat secara adil. Terima kasih Bunia, mangga dilanjut. Terima kasih banyak Ibu Wibit atas pemaparan studi kasusnya. Baik, selanjutnya terkait kesimpulan akan saya sampaikan sendiri. Bapak dan Ibu, dari berbagai materi yang sudah kita sampaikan, runtutan dari pemateri pertama sampai dengan pemateri ketujuh tadi, izinkan saya untuk menyimpulkan, yaitu terkait koridor pembangunan ekonomi atau KPE adalah konsep strategis berskala luas yang bertujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan infrastruktur. Penguat P3AI 2011-2025 tujuannya untuk mencakup pemerataan pembangunan peningkatan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas SDM dan iptek. Kemudian koridor pembangunan ekonomi atau KPE juga merupakan strategi utama dalam MP3EI 2011-2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis potensi unggulan tiap wilayah. KPI terdiri dari 6 koridor wilayah dengan fokus sektor berbeda, didukung oleh pengembangan infrastruktur dan konektivitas, sektor unggulan regional, keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan publik swasta, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim investasi. Kemudian, kita juga dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ekonomi atau KPI bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta kerjasama antar negara. KPE difokuskan pada kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional. Kebijakan ini didukung oleh 3 pilar utama, yaitu akses terhadap lahan, kesempatan ekonomi, dan peningkatan kapasitas SDM. Kemudian, koridor ekonomi atau KE di Indonesia merupakan strategi pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan tata ruang. 6 koridor yang ditetapkan yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Kepulauan Maluku, masing-masing memiliki fokus sektor unggulan serta tantangan yang khas, seperti keterbatasan infrastruktur, tekanan lingkungan, dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Pak. Ya, baik. Nah, di slide terakhir ini kami akan menyampaikan terkait daftar pustaka dari studi kasus dan juga pemaparan seluruh materi yang kami sampaikan pada kelompok 2 dapat kita baca bersama. Salah satunya yaitu dari Hapsari TA dan Sukamdi S 2025, kemudian ada dari Yatim AAM 2016, ada dari Suteja, kemudian dari Devi SS 2018, dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada tahun 2011, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2020, termasuk laporan evaluasi KEK, yang mencakup terkait laporan evaluasi KEK. Kemudian dari Edianto CBH pada Desember 2007, dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koridor Bidang Perekonomian tahun 2020-2024. Dari Andi Setio Pambudi dan Santun RP Sitorus Oktober 2021. Kemudian dari Dodi Ferianto Kurniawan tahun 2021, pemanfaatan ruang 123 program studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribuana Tugang Dewi Malang. Dari Permen Agraria dan Tata Ruang 2021, dari Kabupaten Kota dan Rencana Detail Tata Ruang tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, kemudian dari Heat Health and Giant Menon Economic Corridors in Southeast Asia terkait Success Factors, Development Impact, and Policy, Thailand and the World Economy,
382 2020 PP 1 sampai 22 yang terakhir dari Dedan Oriwo terkait the development corridor strategy and in influences on economic development and growth in Kenya 2024. Baik, Ibu dan Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan. Alhamdulillah, saya selaku moderator di sini menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Semoga bisa memberikan dampak dan efek yang baik juga terhadap kita dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita di negara Indonesia tentunya. Ibu dan Bapak, sebelum closing, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ada rasa kentang di pohon pandan, ada buah kelewih di seberang jalan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Jika kelebihan, maka itu karunia Tuhan. Mari kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh tepuk tangan yang meriah Ibu dan Bapak untuk kita di pada hari ini. Karena sudah selesai menyampaikan materi kita, terima kasih kepada Ibu Andini. Berkatnya kita bisa berkumpul menyampaikan materi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.